membahas tentang suku Melayu Kayong, ada baiknya kita mengetahui asal-usul penamaan Kayong atau yang lazim disebut sebagai Tanah Kayong. Tanah Kayong adalah sebutan untuk Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling selatan di Kalimantan Barat. Sebenarnya penyematan nama Kayong untuk sebuah nama Kabupaten Kayong Utara saat ini kurang begitu tepat. Hal ini jika dilihat dari sisi sejarah, sebab nama Kayong itu tidak ada di wilayah yang saat ini dinamakan Kabupaten Kayong Utara. Lalu di manakah letaknya? Tentang penamaan Kayong ini tidak akan kita bahas di sini, dan kali ini kita juga tidak akan membahas atau menyoal nama Kabupaten Kayong Utara yang sudah terlanjur jadi. Di sesi kajian yang lain kami akan menyajikan untuk Anda. Cuman kalau Melayu Kayong, katakanlah dulu kita Ketapang kan, ini sebagian ada dari Pulau Jawa, sebagian ada dari Siak Indragiri, Riau. Nah, cuman kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan Melayu itu, suku Melayu itu termasuk orang Bugis itu sebenarnya Melayu. Orang Jawa Melayu. Nah, cuman karena banyak versi menerjemahkan kata Melayu ini. Jadi kalau Melayu Kayong ini sendiri, ini sebenarnya berawal dari itu tadi, Prabu Jaya itu. Saat itu disebut orang laut. Kita di laut apa kabar kan, bah. Macam kami di darat, nah gini bah. Pesisir ini disebut orang laut. Kalau di gunung, di ulu-ulu disebut orang darat. Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara memiliki jejak peradaban yang tertua di Kalimantan Barat, yakni Kerajaan Tanjung Pura, dan beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, dari mulai Negeri Baru di Sukadana, Kematan, Indralaya, Tanah Merah, Simpang, dan Mulyakerta. Pada kali ini kita akan meminjam istilah nama Kayong sebagai sebuah entitas untuk menyebut suku Melayu secara umum yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Walaupun terkadang fakta yang ada di lapangan, beberapa suku Melayu yang ada di dua kabupaten ini lebih cenderung menyebut dirinya berdasarkan tempat atau budaya yang berkembang di daerahnya. Misal Melayu Simpang, Melayu Laur, Melayu Sandai, Melayu Pesaguan, Melayu Kendawangan, Melayu Pulau, dan lain sebagainya. Namun secara umum, Melayu di dua kabupaten ini memang memiliki ciri khas yang sama, sehingga tidak salah ketika almarhum Muhammad Dardi Dehas mengistilahkan Melayu di dua kabupaten ini dengan nama Melayu Kayong dalam sebuah bukunya. Namun Melayu Kayong dalam hal ini terdiri juga dari banyak sub-suku lagi. Saat ini kita akan mencoba untuk membahas secara rinci. Di sisi yang lain, Tanah Kayong konon menurut kisah juga terkenal dengan banyak orang sakti yang berasal dari daerah ini. Menurut dari berbagai sumber dan literatur, penamaan Kayong sendiri berasal dari sebuah sungai yang berada di Batang Tayap, saat ini masuk di wilayah Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Di Nangatayap sejak dahulu terdapat sungai yang bernama Sungai Kayong, yang di dalamnya juga dihuni oleh subsuku Dayak yang bernama Dayak Kayong. Di kawasan ini dahulunya juga berdiri pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura, yaitu Kertapura. Saat ini masuk wilayah Desa Tanah Merah, Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap. Kertapura adalah kelanjutan dari Tanjung Pura yang berawal dari Negeri Baru, kemudian berpindah ke Sukadana, kemudian Matan, lalu berpindah ke Indralaya atau Sandai. Di kawasan Kertapura dan Sungai Kayong inilah ada makam Ratu Pano dan makam-makam kuno yang lainnya, yang menjadi situs bersejarah yang merupakan rangkaian penting dari kelanjutan Imperium Kerajaan Tanjung Pura. Makam yang disebut Ratu Pano ini kami juga telah singgah ke sini,
Dan setelah kami baca secara teliti, inskripsi Arab Jawi di makam ini berbeda dengan penyebutan masyarakat yang ada di sekitar. Nama yang ada di sini adalah Raden Muhammad. Namun hal ini masih perlu penelitian dan penelusuran lebih lanjut. Kita akan berlanjut ke pembahasan semula. Apabila kita berkunjung ke Kampung Melayu di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, maka kita akan menjumpai bahasa Melayu yang khas dan unik, berbeda dengan bahasa Melayu pada umumnya di Kalimantan atau Pulau Sumatera. Aslinya urak, misalnya ojak, ujak, dia ada tekanan ujak, bukan ujang. Kalau bujang, beda dengan Pontianak kan beda. Bujang dara. Kalau kita ujak, ada sebuah tekanan. Itu khasnya ya? Khas. Ketapang, Simpang kurang lebih. Karena satu rumpun, memang daratannya memang sama. Mungkin karena faktor bahasa ini, Melayu Kayong ini kan penduduk yang berada antara bukit dan pantai. Dari segi bicaranya, karena perpaduan bukit dan pantai ini mempengaruhi karakter. Misalkan kita di Hulu, itu ada kampung tertentu yang ngomongnya sangat kuat suaranya. Kita jangan heran, walaupun dekat-dekat di ngomongnya kuat. Ini faktor jarak rumah mereka jauh-jauh karena jarangnya penduduk. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi kadang-kadang yang hidup di pesisir, sambil ngomong tuh sambil goyang karakter dia, karena dia memang biasa di laut. Nah mungkin itu tadi am, te dan sebagainya sebagai tambahan dialek bahasa Melayu di Simpang itu mungkin salah satu dari faktor alam lingkungan tempat tinggalnya. Bahasa yang unik dan khas tersebut katakanlah disebut sebagai bahasa Melayu Kayong. Namun di tempat tertentu seperti perhuluan terkadang dialeknya agak berbeda. Bagian hulu lebih dekat dengan dialek yang kental dan melekat seperti orang Dayak. Namun secara umum memiliki bahasa yang sama. Perbedaannya hanyalah pada dialeknya atau penekanan. Jika di daerah perkotaan pada umumnya menyebut kamu atau anda adalah dengan kata kau. Untuk yang halusnya adalah awak. Namun jika di pedalaman menyebutnya dengan sebutan empu. Jika di Kendawangan mika, Teluk Batang, Melano, durian sebatang, dan Pulau Maya menyebutnya ika atau kita. Namun yang berbeda jauh seperti di Melayu Tayap, khususnya Cali, yaitu engkam. Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang menyatakan kepada kita bahwa suku Melayu Kayong pada umumnya memiliki bahasa yang sama. Soal beda dialek hanyalah karena tempat tinggal dan interaksi dengan penduduk sekitar yang menghasilkan proses budaya yang baru dari hasil turun-temurun dalam kurun waktu yang cukup lama. Jika dinukil dari kisah Tok Upuy dan Tok Bubut seperti yang telah ditulis oleh seorang budayawan asal Ketapang yaitu almarhum M. Dardi Dehas, beliau menuliskan bahwa Tok Upuy dan Tok Bubut sama-sama dipercaya oleh penduduk tanah Kayong sebagai nenek moyang mereka. Maka dengan demikian baik Melayu maupun Dayak adalah dari keturunan yang sama. Kalau berdasarkan itulah tadi, kita mencari bukti tertulis sangat susah. Melayu dengan Dayak ini berawal pada satu sumber sebenarnya. Kata yang tua-tua. Dia ini asal dari orang 7 beradik katanya. Yang saudara-saudaranya itu mudik ke hulu, mengambil wilayah itu, adiknya tinggal di daerah pesisir. Nah itu, yang di pesisir inilah yang disebut dengan Melayu. Orang di hulu nyebutnya orang laut. Sementara dulu orang tua itu tidak mau bilang orang Dayak, orang darat. Kalau orang darat itu adalah saudara-saudara tuanya yang ada di pedalaman, yang orang sekarang nyebutnya orang Dayak. Nah, kenapa pakai ikam dan sebagainya di sana tuh? Mungkin ada pengaruh masuknya, pengaruh-pengaruh dari Banjar oleh tukang-tukang besi yang datang pada waktu itu. Ikam ini kan bahasa Banjar sebenarnya. Nah, ini mempengaruhi juga pergaulan sehari-hari mereka itu terbawa. Nah, jadi faktor bahasa ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Orang Melayu Kayong ini asal untuk adik itu, bah. Satu lari ke laut, ke darat jadi orang darat. Yang di pesisir
Bahasa ada akan beda jauh, kecuali pengaruh luar. Pengaruh pedagang-pedagang, orang pendatang. Makanya orang pendatang di sini disebut orang dagang. Macam Jawa, sebut orang bukan pendatang, disebut orang dagang. Melayu tinggi,